Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga guru-guru. Eh, kita tahu bahwa putra-putri kita membutuhkan dorongan untuk bersosialisasi, karena mereka akan mengembangkan hidupnya, masa depannya melalui bangunan karakter yang terbentuk. Dan tentunya karakter anak yang berbeda-beda itu semuanya bisa dipakai sebagai modalitas atau modal untuk bersosialisasi. Kemampuan kemampuan bersosialisasi, jadi itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Dan ketika dia mempunyai akhlak yang baik dalam berteman, bergaul, tentunya dengan sendirinya karakter sosial itu juga muncul, karena dalam bergaul bersama teman-temannya pasti melihat, mengalami, atau mendapatkan hal-hal yang berbeda-beda, berbeda karakter, karena memang tiap anak itu berbeda karakter. Dan tentunya anak-anak kita perlu dilatih untuk bersosialisasi dalam bergaul, bertetangga, berteman, menghormati lingkungan, dan sebagainya. Karena karakter manusia itu berawal dari bersosialisasi. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan agar anak kita bersosialisasi. Yang pertama adalah berikan ruang berekspresi, ruang bermain, apakah itu dalam bentuk olahraga, bermain, saling berkunjung, dan sebagainya. Ini penting sekali. Mereka dengan bermain bersama teman-temannya, mereka akan memaknai atau mengerti arti harus sabar, harus menunggu, bergantian, kemudian mau memahami, ada yang temannya mungkin kurang, ada temannya yang lebih, ada yang lebih cerdas, ada yang jago ngomong, dan sebagainya. Jadi berilah kesempatan ruang bermain, bersosialisasi bersama teman-temannya. Yang kedua, kita sebagai orang tuanya, sebagai guru, sebagai pendidiknya, contohkan hal-hal yang positif. Jadi karakter-karakter positif ini akan mudah diserap, akan mudah dicontoh ketika memang dia dapatkan, anak-anak dapatkan dari kegiatan atau aktivitas langsung, bukan teori, bukan sekadar nasihat, bukan sekadar kata-kata. Jadi hal-hal yang langsung dilakukan. Begitu, seperti misal ketika kita suka menyapa tetangga yang sedang lewat di depan rumah kita, atau ketika kita naik kendaraan, apakah itu motor, mobil, menyapa orang yang sedang duduk, sedang berdiri, dan apalagi itu tetangga kita, dan apalagi itu di komplek misalnya, seperti itu. Nah, akhlak-akhlak seperti itu akan terbangun ketika dilakukan langsung, bukan sekadar nak, kamu kalau ada tetangga itu menyapalah, kalau ada yang kamu lagi berjalan, sapalah yang orang lagi duduk, dan seterusnya. Itu teori. Tetapi kalau langsung praktek, anak akan melihat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bangkitkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri anak-anak ini bisa dibangun ketika kita memahami kekurangan dan kelebihannya. Jadi tidak mungkin kita hanya menuntut kelebihan-kelebihan dari anak-anak itu, tapi kita juga harus memahami, menyadari kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, karena setiap anak diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, tidak ada yang sama, gaya belajarnya, gaya bicara, dan sebagainya itu berbeda-beda. Jadi kita berikan dorongan, ya, agar anak-anak itu percaya diri. Ketika kita ngobrol secara personal begitu, itu nanti kita bisa melihat tingkat kepercayaan diri anak kita. Nah, itu yang kita dorong. Kita dorong untuk bukan
sok percaya diri, bukan, tetapi mempunyai rasa percaya diri yang baik, ya, yang wajar. Saat dia harus menyampaikan sesuatu dengan percaya diri, dia menyampaikan. Saat dia harus menyapa seseorang ketika seorang anak kurang percaya diri, menyapa saja takut. Kita sering lihat ya, ketika anak-anak yang ketemu gurunya misalnya di mall atau di pasar atau di mana, selalu bersembunyi, malu. Padahal ketika anak itu sudah terbiasa didorong untuk percaya diri, dia akan menyapa dengan santun, dan disitulah sosialisasi terbangun. Apalagi itu ketika anak-anak usia masih usia dasar, dan itu sangat penting untuk bahan bekal hidupnya nanti. Yang keempat, hal sederhana dalam bersosialisasi itu dibutuhkan sifat ramah, sifat rendah hati, sifat tidak ingin menang sendiri, dan tidak pelit, ya. Ini kalau disebut tidak pelit, tidak selalu dalam hal kita berbagi dalam konteks uang, bukan, tetapi dalam berbagi apapun, berbagi mainan, berbagi tempat, berbagi kesempatan, memberikan kesempatan orang lain, temannya untuk misalnya, ya udah kamu duluan aja, gantian. Nah, anak-anak yang seperti ini akan baik sosialisasinya ketika nanti dia besar, ketika dia nanti dewasa. Jadi jangan pernah pelit. Kita harus suka memberi, ya, dan hobi memberi dalam arti berbagi, ya, berbagi ilmu dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita tidak perlu terlalu protektif terhadap anak kita, sehingga kesempatan anak-anak untuk melakukan sendiri itu berilah kesempatan. Jangan sampai udah nanti dibantu, nanti mama bantu, papa bantu, ya. Tidak. Jadi beri kesempatan dia untuk mencoba sendiri, karena dengan mencoba sendiri dia akan mengerti, memahami, mengalami arti mencoba itu sendiri, arti berusaha sendiri, arti mandiri. Jadi kita dorong mereka, dorong anak-anak kita untuk melakukan hal-hal sendiri, kecuali yang memang harus betul-betul dibantu, ya. Jadi kemandirian terbangun ketika mereka sejak usia dini, sejak kecil sudah biasa diberikan kesempatan untuk berani mencoba melakukannya sendiri. Itu yang kelima. Saya kira itu dulu dari saya, dan mudah-mudahan dalam Parent Teach selanjutnya saya akan berbagi yang lain. Kreatif,